Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan selamat sore untuk teman-teman tercinta. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tentunya limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Junjungan besar juga kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hari ini ingin berbagi dan sharing mengenai peran tutor yang handal. Siapa tahu ilmu ini berguna dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tentunya saya berharap juga ada sisi manfaatnya. Tren untuk sebagai tutor atau tren utama di dalam studi pembelajaran berbasis edukasi pengajaran, peranan tutor sebagai individu yang mampu membimbing atau mengarahkan. Tentunya kualitas tutor harus mampu benar-benar memberikan bimbingan yang dalam hal ini pembelajaran belajar kepada para peserta didik, baik itu secara kelompok maupun individu. Adapun peran sebagai tutor dapat juga dikatakan sebagai peran motivator. Kenapa? Motivator itu harus juga mampu yang bisa dikatakan mampu dalam memberikan dorongan atau mendorong dengan cara memberi nasihat, pujian, penilaian dari yang dibimbingnya. Jadi secara sistematis dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Unsur terpenting sebagai tutor adalah dalam kegiatan pembelajaran ini tentunya peran tutor adalah sebagai motivator juga, sebagai motivator pada umumnya. Tutor mampu memotivator, mampu menjalankan perannya sehingga tutor dapat meningkatkan motivasi belajar kepada siswa-siswanya. Dan tidak bisa disangkal juga karena kegiatan belajar adalah suatu keharusan atau kewajiban, wajib kita harus belajar. Sampai kapanpun tidak ada waktu untuk berhenti belajar. Oleh sebab itu, motivasi sangat dibutuhkan dan sangat penting. Artinya, untuk dapat membimbing semangat belajar bagi siswa belajar dari pendidikan seluruh aspek keilmuan itu tetap harus semangat. Ya. Bagaimana sih cara menciptakan bisa semangat dan semangat? Karena semangat itu adalah merupakan suatu kunci kita bisa sukses. Ya, tanpa semangat ibarat seperti lilin yang kecil, tapi dia bisa memberikan penerangan kepada seluruh ruangannya. Ya, jadi kita ibarat seperti lilin. Nah, itu harus semangat tetap harus ditumbuhkan. Nah, itu adalah tutor yang baik, tutor yang handal harus bisa memotivasi hal tersebut kepada siswanya. Nah, menjadi suatu pertanyaan yang dan juga pernyataan di atas ya, yang tadi saya ceritakan itu saya ceritakan bahwa bagaimana sih menjadi tutor yang baik. Bisa dijelaskan juga bahwa tutor itu harusnya mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, serta antusias dan mempunyai semangat mengajar yang tinggi, memiliki tingkat humor yang tinggi, dan mau bergurau dengan para siswa-siswanya, mampu memperhitungkan opini, menghormati siswanya, dan menghormati para
siswa maupun dosen ataupun guru lainnya ataupun dengan lingkungannya. Jadi dengan kata lain, tutor itu yang baik mampu memecahkan kekakuan kelas. Jadi kelasnya nggak kaku, ya, dapat menciptakan situasi kelas yang begitu menyenangkan sehingga dalam proses belajar itu akan membawa siswa-siswa kita menjadi antusias, ya. Dan dampak dari itu, dampak positifnya dari tutor yang mampu memecahkan kelas yang kaku menjadi kelas yang menyenangkan itu akan dapat memudahkan dan meningkatkan pemahaman dan adanya kepedulian juga dan sebagai empati juga terhadap proses belajar. Jadi siswa-siswanya itu antusias, ya, dari segi positifnya. Nah, perihal yang tadi saya jelaskan tadi bahwa memang dalam hal ini karena dengan bekal seperti ini, jadi sebagai tutor ini itu harus berkomitmen dan benar-benar ada cara atau metode-metode yang bisa memberikan tips di dalam bekal menjadi seorang tutor yang hebat, yang handal. Nah, adapun tipsnya adalah saya akan berikan salah satunya. Satu, berdiri dengan rileks, berdiri dengan tubuh yang bahasa tubuh yang ramah, yang bersahabat. Kalau bahasa istilah di dalam formasinya adalah sebagai technical teaching mobile. Jadi kalau jadi tutor jangan diem aja, tapi harus bergerak dan moving dan mendekati siswanya. Ya, untuk apa? Untuk mendekati secara person to person dan how to know our siswa kita, ya, itu. Oke. Yang tips kedua adalah menciptakan perhatian. Jadi ciptakan perhatian yang tinggi untuk mengisi proses pembelajaran dengan kreatif untuk menghasilkan respon siswa bahwa siswa itu pastinya antusias. Dan dalam proses pembelajaran ini harus kreatif, ya. Dengan kreatif untuk menghasilkan respon siswa, maka apa? Kita akan pancing terus pendapatnya. Pendapat siswa kita pancing dan itu akan terjadi suatu komunikasi yang baik, komunikasi dua arah. Ya, jadi tidak searah, artinya kelasnya menjadi hidup. Nah, buat metode. Nah, ada lagi yang ketiga adalah buat metode. Metodenya seperti apa? Metode atau membuat variasi dalam mengajar secara efektif dan efisien. Itu. Keempat, tipsnya adalah memberikan perhatian. Perhatian melihat keadaan siswanya. Apakah misalnya gini, dalam satu kelas ada siswa yang pintar, ada siswa yang suka bolos, dan ada siswa yang misalnya cantik. Biasanya kalau tutorial cowok pasti ada lihat siswa yang cantik itu jadi pusat perhatian, dan itu manfaatnya bagi tutor itu akan jadi lebih mudah untuk apa? Mengenal siswanya, ya. Jadi ada punya siswa 1 A sampai Z itu punya nickname-nya, punya name-nya masing-masing yang sehingga memudahkan tutor juga lebih mudah untuk mengenal siswanya. Lalu tips apa lagi? Yaitu yang kelima, memberikan penguatan nilai pembelajaran. Nah, ini bagaimana caranya? Buat dengan cara ada tanya jawab, ada simulasi, ada role play, ada presentasi, dan teknik yang dihasilkan itu ada improvisasi dari bagaimana cara kita mengimprove sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas itu. Tips keenam yang terakhir adalah mengakhiri proses pembelajaran, mengakhiri proses kegiatan belajar. Di akhir kegiatan adalah
itu merupakan suatu tampilan atau format tutor yang memberi makna tentang manfaat pentingnya pembelajaran yang telah dilalui itu. Oke, saya rasa itu bagi saya cukup ya untuk memberikan sharing tentang menjadi tutor yang handal. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk khususnya saya dan khususnya untuk teman-teman semua yang menjadi tutor yang handal. Baiklah, dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada jajaran AR Learning yang telah memberikan fasilitas kepada saya khususnya dan peserta lainnya untuk mengambil sertifikat expert tutor. Alhamdulillah, baiklah dengan ini saya untuk izin diri untuk menutup share saya sore ini. Izin saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.